Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day, guys? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel saya. Nah, di video kita kali ini akan membahas materi pelajaran yang judulnya adalah song. Ya, in bahasa means lagu. Nah, tahukah kalian bahwa terjadi perubahan muatan materi dari kurikulum yang sebelumnya dengan kurikulum kita yang sekarang. Kalau dulu di kurikulum KTSP, materi yang memiliki slot waktu paling banyak dalam pelajaran bahasa Inggris yaitu materi mengenai teks naratif. Nah, sekarang di materi kurikulum 2013, yang memiliki slot waktu paling banyak yaitu materi mengenai song. Nah, makanya materi ini diberikan di tiap level tingkatan di SMA ya, mulai dari kelas 10, 11, dan juga kelas 12. Nah, bagaimana teorinya? Nah, sama-sama kita belajar. Saya akan bantu kalian untuk memberikan definisi social function atau tujuan sosial, dan kemudian juga struktur teks dan juga unsur kebahasaan dari song yang tentunya akan mempermudah kalian dalam memasuki materi itu nanti. Bagaimana? Kalian sudah siap? Oke, let's go. Are you ready? Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke definisi ya. Kita akan masuk ke definisi dari song. Saya bacakan ya. Song is a composition of tone or voice in sequence, combination, and temporal relation to produce a musical composition that has unity and continuity. Nah, itu tadi definisinya. Apa sih makna dari definisi yang ada tadi? Nah, di situ disebutkan juga bahwa yang namanya song atau lagu itu merupakan komposisi dari nada dan suara yang berkolaborasi secara berurutan yang nantinya akan tergabung menghasilkan satu kesatuan, ya, satu kesatuan antara nada dan suara. Nah, itu tadi definisi dari song. Sekarang kita akan lanjutkan ke berikutnya. Sekarang kita masuk ke social function atau tujuan dari song itu sendiri. Nah, sekarang kalian bisa lihat di layar kalian dan saya akan coba bacakan. Song have been an amusing companion for a human being for as long as or even longer that we can speak. Nah, di situ disebutkan juga bahwa lagu tujuannya adalah untuk menghibur, ya, menghibur manusia. Bisa juga sebagai pengganti apabila kalian tidak bisa mengucapkan sesuatu dengan kata-kata, ya. Nah, kenapa? Karena di berikutnya disebutkan bahwa songs are highly expressive. Apa saja coba kita lihat. Yang pertama, song convey love and emotion. Song tells a memorable and moving story. Some embody one's dreams and idea. And some reminisce about the golden past. Nah, dari ekspresif ini sudah cukup pahamkah kalian tujuan daripada song? Ya, song itu sendiri bisa merupakan tempat bercerita untuk mengenang masa lalu, ya, golden past, juga bisa penghantar cinta dan perasaan. Juga sebagian ada yang merupakan ide dan juga dream seseorang yang ingin disampaikan kepada orang lain. Jadi luas sekali spektrum tujuan dari song. Sekarang kita lanjutkan ya. Social function lainnya dari song. Ya, seperti yang sudah kalian lihat di layar kalian. Kita bacakan yuk bersama. Yang pertama adalah to entertain the listeners. Second, to teach moral value through the lyric of the song. Yeah. Next, to provide a way of managing the relationship between our public and private emotional life. And then, to express personal feeling and culture value. And then the last one,
to give to not only share their emotions with others, but also to have an emotional connection that just cannot be expressed in any other way. Nah, sudah cukup jelas ya, untuk menghibur para pendengarnya, kemudian menyampaikan pesan moral melalui lirik lagunya, dan juga ada mengungkapkan perasaan pribadi, bahkan juga nilai-nilai budaya, dan juga salah satu cara untuk menyampaikan sesuatu apabila kalian sudah tidak memiliki cara lain untuk menyampaikannya. Nah, lagu mungkin pilihan terbaik yang bisa kalian lakukan. You get it? Kita lanjutkan sekarang ke karakteristik. Ya, kita coba lihat karakteristik dari song itu apa saja. Saya bacakan dan sambil saya jelaskan ya. Yang pertama, imaginary, ya, hayalan. Imaginary describes about feelings and emotions. Jadi, hayalan itu menggambarkan tentang perasaan, ya, dan juga emosi yang ada di diri kalian. Kemudian yang kedua adalah rhythm, ya, irama. Rhythm create mood. Jadi di situ disebutkan bahwa irama itu akan menghasilkan rasa, moodnya, ya, gairahnya. Dan yang ketiga adalah figures of speech. Ya, figures of speech serve to embellish words. Maknanya bahwa figures of speech ini akan menyajikan kata-kata yang memperindah. Ya, memperindah kata-kata lah ya. Jadi susunan dari lagu seperti itu. Ada imaginary-nya, kemudian ada iramanya, ritmenya, kemudian ada figures of speech yang memperindah kata-kata. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke struktur teksnya, ya. Yang pertama ada intro. Intro adalah bagian pembuka ya dalam sebuah lagu, dan biasanya dalam intro ini si penyanyi belum mengeluarkan suaranya, hanya diiringi dengan melodi-melodi saja. Nah, baru kemudian yang kedua ada verse, yaitu bait dari lagu tersebut. Nah, yang ketiga ada chorus of refrain. Nah, ini bagian pengulangan bait yang ada sebelumnya. Nah, ini lebih gampang untuk diingat ya, karena bentuknya adalah pengulangan bait sebelumnya. Kita teruskan, yang berikutnya ada break. A break is actually a brief rest or pause. Nah, di bagian ini biasanya si penyanyi akan berhenti sejenak ya untuk melakukan sesuatu perubahan. Misalnya dia akan merubah melodinya atau mencapai nada-nada yang tinggi. Ya, kemudian yang berikutnya adalah bridge. Nah, di sini disebutkan bahwa bridge, this is the part of the song that shift. It can suddenly change tempo or volume or instrumen lagunya. Jadi di sini disebutkan bahwa di bagian ini adalah bagian di mana akan terjadi perubahan, baik itu perubahan volume ya dari rendah ke nada tinggi, ataupun perubahan tempo dari yang lambat ke cepat, ataupun perubahan lainnya. Nah, yang terakhir ada outro or coda. Di situ kita baca coba yuk. Outro or coda, this is the end of the root of the song. Nah, di bagian ini adalah bagian penutup dari lagu. Ya, ini bagian yang terpenting, bahwa yang ditunggu-tunggu adalah biasanya di bagian kodanya. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai materi song. Ya, mudah-mudahan kalian terbantu dengan sedikit penjelasan dari saya. Nah, untuk itu kalian juga jangan lupa untuk menyaksikan ya, mendapatkan materi pembahasan soal mengenai song ini di video saya selanjutnya. Karena itu terus ikutin channel ini ya. Dukung selalu dengan like, share, dan juga subscribe. Dan tentunya lonceng notifikasi. Oke guys, thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.